Halo sahabat Wismet, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melanjutkan materi yang telah disampaikan pada video sebelumnya, kita akan menurunkan rumus turunan fungsi trigonometri lainnya dengan memadukan antara rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Ada 4 di sini, ada fx sama dengan sin x sampai dengan fx sama dengan cos ax. Untuk masing-masing turunannya adalah sebagai berikut. Selain itu, kita memadukan sifat-sifat turunan fungsi, yang salah satunya adalah ketika terdapat fungsi y sama dengan pembagian antara u dibagi v, maka diperoleh y aksen menggunakan rumus u aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen dibagi v kuadrat. Oke sahabat Wismet, perlu kita ingat kembali bahwa terdapat pula identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang pertama adalah ketika ada sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa, dia nilainya pasti sebesar 1. Selain itu, ada identitas yang kedua, yang mana ketika kalian menjumpai tan alfa setara dengan sin alfa dibagi cos alfa. Selain itu, ada identitas trigonometri sekan alfa, kosekan alfa, dan kotan alfa. Jangan sampai kebalik antara sekan alfa dan kosekan alfa. Caranya mengingat, silahkan perhatikan huruf pertamanya. Ketika dia diawali dengan huruf S, maka sepernya itu bukan seper S, melainkan seper C. Begitu juga untuk kosekan, karena kosekan diawali huruf C, maka sepernya adalah seper S alias seper sin. Pengecualian untuk kotan, karena jelas kotan ada unsur eksplisitnya tan di sini. Jadi kotan alfa adalah 1/tan alfa. Dengan memanfaatkan informasi yang telah diberikan, mari kita temukan bagaimana langkah untuk mendapatkan turunan dari sebuah fungsi y sama dengan tan x. Jadi awal mulanya adalah gini teman-teman, y sama dengan tan x. Kita ketahui bersama tan x tadi yang mana, tan x. Oke. Y sama dengan sin x dibagi cos x. Dengan demikian, karena di sini adalah pembagian, maka kita wajib memisalkan dulu. Misalkan u adalah sin x diperoleh u aksen sama dengan cos x, sedangkan v adalah cos x diperoleh v aksen sebesar min sin x. Diperoleh y aksen menggunakan rumus turunan dari sebuah pembagian. Kita masukkan u aksennya. U aksennya adalah cos x dikali v, v-nya adalah cos x juga, dikurangi u nya adalah sin x, maka muncul sin x di situ, dikali dengan v aksen. V aksennya adalah min sin x, sehingga di sini diperoleh min sin x. Dibagi v kuadrat, v-nya adalah cos x dikuadratkan. Cos x dikali cos x adalah cos kuadrat x, min sin x dikali min sin x justru menjadi plus sin kuadrat x, dibagi dengan cos kuadrat x. Cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x, ada identitas trigonometri yang pertama tadi, nilainya adalah sebesar 1. Dengan demikian pembilangnya kita ganti dengan angka 1 dan 1/cos kuadrat x. Seper cos tadi adalah sekan, berarti seper cos kuadrat x dia setara dengan sekan kuadrat x. Kemudian dengan menerapkan langkah-langkah pembuktian rumus seperti pada penurunan rumus fungsi trigonometri tan x, maka sahabat Wismet dapat mencoba secara mandiri, yang kesimpulannya adalah berikut adalah 4 rumus lanjutan turunan fungsi trigonometri yang teman-teman wajib hafalkan juga. Saya berikan sedikit tips untuk menghafalkan rumus-rumus turunan dari fungsi trigonometri yang ada. Oke, sekali lagi, turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Pada intinya, turunan dari sebuah fungsi selalu bergantian, yang di sini positif, di sini negatif.
Begitu juga untuk rumus yang baru, ketika tan dia adalah positif sekant kuadrat, ketika kotan dia adalah negatif kosekant kuadrat. Selalu berganti informasi trigonometri dan berganti tanda plus dan minusnya. Begitu juga untuk sekant X seolah-olah di sini adalah sekant dikali sekant, diperoleh dari turunan atas fungsi tan. Hubungannya adalah ketika sekant X seolah-olah sekant yang salah satu di sini dia dioperasikan dengan perkalian tan yang ada di depan. Jadi diperoleh turunan f aksen X sebesar sekant X dikali tan X positif. Berarti kalau salah satu sudah positif, salah satu yang lainnya sudah barang tentu negatif. Kosekant kosekant ada di bagian sini, bentuk kuadrat, berarti masih ada satu unsur kosekant lagi. Min kosekant X dikali siapa depannya? Dikali kotan X. Seperti itu tips dalam menghafalkan rumus turunan dari fungsi trigonometri yang saya berikan. Jangan lupa, apabila isi dari video ini bermanfaat buat kalian, silakan bantu like dan subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Kemudian share juga ke teman-teman kalian di kelas yang lain atau bahkan di sekolah yang berbeda. Karena yakinlah bahwa tidak pernah ada ilmu yang berkurang apabila kita berkenan untuk saling berbagi dengan sesama. Kemudian untuk materi pembelajaran hari ini, bersama-sama kita akan mempelajari submateri aturan rantai beserta turunan kedua suatu fungsi. Yang pertama terlebih dahulu terkait dengan aturan rantai. Dalam menjelaskan aturan rantai, saya berikan analogi suatu rute perjalanan pesawat terbang. Misalkan saya ingin melakukan perjalanan dari Semarang menuju Praia, Nusa Tenggara Barat. Ada dua opsi yang ditawarkan oleh biro penyedia jasa penerbangan. Opsi yang pertama adalah tanpa transit. Jadi kita ibaratnya take off dari Bandara Ahmad Yani Semarang dan langsung landing di Bandara Lombok International Airport di Nusa Tenggara Barat. Kemudian pilihan kedua, dari Semarang kita diajak untuk transit terlebih dahulu. Kita transit sementara di Bandara Juanda, Bandara Surabaya. Setelah transit di Bandara Surabaya, kita baru melanjutkan perjalanan menuju Lombok International Airport di Nusa Tenggara Barat tadi. Dari dua perumpamaan tersebut, dapat diibaratkan bahwa pada opsi pertama yang ditawarkan tadi, seolah-olah kita dapat secara langsung menemukan turunan dari sebuah fungsi. Dari informasi yang disediakan, yakni titik awal kita berada, langsung dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang ditanyakan, seperti halnya dengan tujuan yang akan dituju dari Semarang langsung menuju ke Praia di Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi, untuk opsi yang kedua, kita harus dibantu oleh informasi tambahan. Jadi seolah-olah tadi kita harus transit terlebih dahulu sebelum sampai di tujuan akhir yang kita inginkan. Secara matematis, dari dua analogi yang telah saya berikan di depan, misalkan diketahui sebuah fungsi dalam rumus Y sama dengan F dari UX. Kita dapat mencari turunan dari Y terhadap variabel X, yakni dy per dx, dengan memanfaatkan variabel U sebagai tempat transit kita tadi, sebagai bantuan ibaratnya, menjadi dy per du dikali du per dx. Singkat cerita gini teman-teman, kita berangkat dari Y dan mau menuju X. Pemberangkatan kita tentukan di paling depan dan tujuan akhir kita tempatkan di paling belakang. Sedangkan perkalian pecahan ada DU dan ada DU di atas, sebenarnya dia adalah bisa disederhanakan alias bisa dicoret. Akan tapi untuk aturan rantai disitulah inti materinya. Kita sebisa mungkin, sekreatif mungkin memunculkan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Bisa jadi bantuannya itu tidak hanya satu, tapi 2 kali bantuan atau bahkan lebih.
Langsung saja sebagai contoh, mari kita selesaikan permasalahan berikut menggunakan konsep aturan rantai. Jadi tentukanlah turunan dari fungsi Y sama dengan cos kuadrat dari 5X ditambah 3. Adapun langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Y sama dengan cos kuadrat 5X ditambah 3. Pertama-tama kita memisalkan dari unsur yang paling lemah, yakni 5X ditambah 3 sebagai U. Karena di sini ada variabel U dikaitkan dengan variabel X, maka diperoleh turunan U terhadap variabel X, yakni sebesar 5. Ketika kita sudah memisalkan 5X plus 3 sebagai U, maka unsur yang ada di sini dia boleh diganti sebagai U, sehingga diperoleh dari permisalan yang pertama diperoleh Y setara dengan cos kuadrat U. Nah, di bagian sini kita masih memisalkan kembali lagi. Bagian yang paling lemah adalah cos U. Jadi kita misalkan cos U itu sebagai variabel yang lain, sebagai variabel V katakanlah. Sekali lagi, karena di sini variabel V dikaitkan terhadap variabel U, maka kita bisa temukan turunan V terhadap U, yakni turunan dari cos U adalah min sin U. Kemudian, setelah permisalan yang kedua tadi, ketika cos U kita misalkan sebagai V, maka penulisan di sini dia bisa digantikan menjadi V kuadrat. Jadi, Y-nya boleh dituliskan sebagai V kuadrat. Karena sekali lagi, cos U-nya tadi adalah sebagai V. Dengan cara yang sama seperti atas-atasnya, ketika ada variabel Y dikaitkan terhadap variabel V, maka dapat diperoleh dy per dv, yakni turunan dari unsur sekian adalah 2V. Kemudian untuk mencari dy per dx, maka kita kunci terlebih dahulu. Pada intinya yang paling pertama itu adalah dy, sedangkan yang paling belakang itu adalah dx. dy-nya dy-nya terhadap siapa? Oh, ternyata dy terhadap dv. Jadi ada dv di sini. Dengan demikian ketika ada dv di situ, maka haruslah dibutuhkan dv juga di bagian atas untuk menghilangkan sebenarnya. Kemudian kita lihat sekali lagi dv-nya ternyata dibagi oleh du. Muncul du di sini. Dan sekali lagi ketika muncul du di bagian penyebut, maka harus ada du juga di bagian pembilang. Apakah ada du per dx di informasi yang di depannya? Ternyata ada juga. Dengan demikian, aturan rantai yang digunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut, dia adalah seperti ini. Sekali lagi teman-teman, setidak-tidaknya dibutuhkan 2 kali transit ternyata. 2 buah bantuan, yakni dv dan du. Baik, langkah berikutnya tinggal kita substitusikan dy per dv dengan 2v. dv per du sebesar min sin u di sini, sedangkan du per dx adalah sebesar 5. Ada koefisien 2, negatif, dan 5. Digabungkan jadi 1 menjadi min 10. Min 10V dikali sin U. Kemudian di sini V harus kita ganti dengan permisalan yang diberikan. V adalah cos U. Oleh karena itu V di sini kita ganti dengan cos U terlebih dahulu. Jadi sin U-nya biarkan terlebih dahulu. Setelah itu kita kembalikan lagi juga. U itu ternyata hanya perumpamaan untuk 5x plus 3. Berarti cos U diganti dengan cos 5x plus 3, sin U diganti dengan sin 5x plus 3. Dengan demikian, turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos kuadrat 5x plus 3 adalah min 10 cos sekian dikali sin sekian. Itulah jawaban ketika pertanyaannya mengharuskan kita menggunakan aturan rantai.